Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Rukmana, SPDGR. Saya guru di SMA Negeri 1 Cirengas, calon guru penggerak angkatan 10, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.2. Dalam memaparkan koneksi antar materi ini, saya menggunakan jenis refleksi 4P. 4P itu adalah satu peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran, dan P yang terakhir, penerapan. Setelah menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya yang akan saya paparkan melalui refleksi 4P. Apa saja? Berikut penjelasan. Yang P pertama, saya akan mereplikasikan peristiwa di mana momen yang paling penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 adalah: yang pertama, saya dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2, dan saya semakin memahami tugas seorang pemimpin, yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian daripada itu, saya juga membuka mata saya terbuka tentang bagaimana saya memandang seorang murid. Kemudian bagaimana cara berpikirnya menghadapi berbagai perilaku yang mungkin terjadi karena adanya ketidaksempurnaan pemenuhan 5 kebutuhan dasarnya, dan bagaimana saya harus memberikan pembelajaran sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak wiraga wirama seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa kaitan modul 1.1 dengan 1.2? Yang saya pahami adalah pada modul 1 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik minat maupun bakatnya, sesuai pemahaman saya. Hal tersebut selaras dengan nilai guru penggerak yang saya pelajari di modul 1.2 yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas. Kemudian refleksi yang kedua, yaitu refleksi perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan berada dalam keadaan mati listrik di malam hari gelap gulita dengan keadaan menjadi begitu gelap, dan setelah menunggu lama, akhirnya listrik menyala dan perasaan saya pun berubah menjadi begitu bahagia. Listrik saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan senang sekali mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan calon guru penggerak ini, di mana sebelumnya saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar-benar yang seharusnya saya lakukan dalam mendidik murid saya di sekolah. Tetapi setelah saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, saya menjadi paham dan mata saya betul-betul terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid.
saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan dan termotivasi untuk terus memperbaiki cara pendidik yang harus saya lakukan. Kemudian, refleksi yang ketiga, yaitu refleksi pembelajaran. Sebelum momen-momen yang sebelumnya saya sampaikan terjadi, saya berpikir bahwa cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran yang terbaik. Kemudian, perolehan nilai siswa yang tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Kita juga berpandangan bahwa refleksi tidak perlu dilakukan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Menurut pandangan saya, sudah sangat baik dan juga kita tidak perlu melakukan diskusi mengenai proses pembelajaran di dalam kelas karena hal tersebut tidaklah penting. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2 di pendidikan guru penggerak ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya anggap selama ini benar-benar terbaik dan sempurna ternyata banyak kesalahan dan kekeliruan yang perlu perbaikan pada pelaksanaannya. Yang saya lakukan kemudian, setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya sebagai seorang pendidik yang harus dilakukan agar dapat mengembangkan kodrat dari masing-masing siswa tersebut dengan memberikan penilaian yang tidak hanya fokus kepada ranah kognitif saja, tetapi juga harus memperhatikan ranah afektif dan psikomotornya. Selanjutnya, saya harus menjadi pemimpin belajar yang benar-benar berpihak pada murid. Saya juga harus terus berinovasi untuk membuat pembelajaran menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap siswa. Dan juga saya harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Saya harus banyak melakukan praktik baik dan jika membagikannya kepada guru lainnya. Kemudian, refleksi yang keempat adalah refleksi penerapan. Refleksi penerapannya saya membagi menjadi 5 sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, refleksi penerapannya itu berpihak pada murid. Terakhir adalah penerapan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, antara lain yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk masyarakat. Kemudian refleksi penerapan yang selanjutnya yaitu inovatif. Selanjutnya yang kedua yaitu saya akan berinovasi untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media pembelajaran. Dan tentunya saya akan terus membuat berbagai video pembelajaran maupun modul ajar yang interaktif dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Inovasi yang dilakukan bisa berupa pembuatan media maupun bahan ajar interaktif dan memanfaatkan aplikasi berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi saat ini. Kemudian, refleksi penerapan yang ketiga itu bersifat reflektif. Saya sebagai seorang pendidik harus berpikir reflektif, di mana saya akan menjadi pendidik yang selalu berpikir terbuka dan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain. Reflektif ini bisa dilakukan berupa refleksi, evaluasi, maupun umpan balik untuk kita nantinya menindaklanjutinya. Dan refleksi penerapan yang selanjutnya yaitu mandiri. Saya harus menjadi seorang pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Mengembangkan potensi mandiri dengan cara mengikuti pelatihan mandiri
baik yang disediakan pemerintah maupun mencari sendiri. Banyak sekali platform-platform pelatihan mandiri yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya banyak, ada platform Merdeka Mengajar. Di sana diadakan pelatihan-pelatihan mandiri yang bisa kita lakukan. Ada webinar-webinar untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Kita tinggal klik ikuti dan terus mengikuti dan mengambil hikmahnya, mengambil ilmunya untuk mengembangkan kompetensi kita di masa yang akan datang. Dan refleksi penerapan yang terakhir yaitu adalah kolaboratif. Dan tentunya saya harus menjadi pendidik yang kolaboratif. Saya akan menjadi guru kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Kolaboratif mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak demi mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Ini bisa berupa pengikutan webinar-webinar lokakarya, pendidikan dan latihan, kemudian komunitas belajar, dan lain sebagainya. Dan diharapkan kelima nilai guru penggerak akan masuk di refleksi penerapan yang akan saya lakukan hari ini dan masa-masa yang akan datang. Demikianlah paparan tentang koneksi antar materi modul 1.2 dari saya, Enes Rukmana. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi semua yang membaca tentang presentasi saya ini. Kemudian pemaparan refleksi 4P ini yang saya lakukan, semoga pemaparan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi banyak pendidik yang ada di mana saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.